Karena konsep visual radio ini itu sudah ada di Amerika tahun 2005. Waktu Nokia dia mensupport radio di Amerika, mengenalkan teknologi radio yang ada gambarnya. Tapi bukan TV, beda. Aku merasa tertantang sih pendengar dengan konvergensi itu. Kalau dulu ya Mas, pendengar itu ya wis yang dengerin SS kan di FM. Tapi konvergensi itu kan pendengar sekarang bisa, kita nggak ngerti gitu backgroundnya apa. Mungkin karena mereka akses medsos kita gitu. Terus mereka jadi kepengen dengerin radio kita, masuklah ke radio. Dengan mungkin background yang berbeda gitu dari pendengar-pendengar yang emang awalnya dengerin di radio. Jadi bisa ngerubah cara pandang si pendengar itu ke penyiar juga berarti. Kalau kita nggak hati-hati malah bisa merubah rulesnya si radionya nggak sih? Sebenarnya gitu. Kornya bisa geser nggak sih akhirnya? Nah itu tergantung SDM yang di dalam. Jadi yuk ikut gue ke lantai 2. Ya, balik lagi bareng gue ada Jufriansyah di podcast Lantai 2 Suara Surabaya. Dan 42 tahun Suara Surabaya ini berawal dari sesuatu yang luar biasa pastinya. Makanya di Suara Surabaya Media alhamdulillah masih bisa berdiri sampai sekarang. Dan ada 3 sosok yang bakal ngobrol bareng gue di podcast Lantai 2 edisi kali ini. Ada dari generasi dulu, representatif sekarang, dan gimana nanti ke depan. Tepuk tangan dong buat mereka bertiga nih. Ada Bung Hendra nih, ceritanya dia masa nanti nih, di tangan dia. Wah, gitu gak sih? Komandonya di tangan dia, Ki. Berat gak ya? Alhamdulillah. Kira-kira seberat apa? Tunggu Bapak ini dulu aja. Ya, setidaknya ada yang mewakili Suara Surabaya generasi sekarang itu ada Widya Savitri yang biasa ngomel-ngomel di GK nggak kedengeran sih ya kalau ngomel-ngomelnya. Masa iya ngomel? Ya teriak-teriak aja lah. Enggak. Rasa sayang. Paduan suara. Dan the one and only Yoyong Burhanuddin. Tapi by the way sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi soal gimana SS dulu, sekarang sama nanti, masih inget nggak sih kita ngumpul terakhir tuh ngobrol bareng kayak begini kapan? Sebelum dibubarkan itu ya. Itu apa yang dibubarkan? Lu jangan yang mukanya baru pertama udah dipotong TikTok nanti. Soalnya mau siaran. Ya, dibubarkan. Yo Mas, kita ngobrol lama banget loh Mas. Udah lama banget. 2 tahun lah. Yang serius apa yang cerita nabi-nabi? Mana pernah ngobrol serius sama Mas Yoyo? Iya, selalu ada. Tadi ngobrol tadi di bawah. Apaan, Jong? Di mana? Gue di parkiran gitu. Minta dijemput, bro. Luar biasa. Tapi hari ini kita bangga banget bisa kedatangan artis Malaysia, Walid, Pak Walid ya. Guyonnya begitu. Aku nggak nonton itu. Itu yang mana itu? Ada. Bentar dimunculin sama teman-teman. Ya, tolong dimunculin nanti ya di sini ya. Mas, kita ngobrol yang kedulu yang masih 42 tahun. Lu masuk tahun SS di 91 atau 92 sih? Awal 91 akhir. 91 akhir. Bulan Oktober. Waktu itu gimana tuh di SS tuh? Bentuknya? SS bentuknya? Bentuknya kayak siaran radio karena pure radio gitu. Okay. Output SS waktu itu kan suara. Jadi kayak gini-gini ini nggak ada bagian dari visualnya nggak ada. Betul-betul suara. Dan masa-masa awal masih ada yang pakai kaset, pakai CD. Masih ada muter-muter gini nih, pakai pulpen nggak? Iya. Ngalamin ya. Jadi cowboy. Tapi nggak lama, karena SS beberapa waktu kemudian sudah melakukan reform secara produk. Makanya kemudian masuk komputerisasi kan. Nah berarti siarannya udah pindah pakai komputer. Kita punya tim jago sendiri yang mendevelop program komputerisasinya, sehingga player dan lain-lain itu udah bisa dibikin sendiri waktu itu. Udah mulailah agak digital ya, itu udah masuk masa-masa digital. Oh iya, berarti ngawali banget ya SS tuh di Surabaya aja untuk yang radio digital, teknologi digital.
Karena pangkalnya ada di visinya. Kan di visi ada tuh, mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi dan komunikasi. Jadi setiap ada perubahan-perubahan teknologi, baik di radionya maupun di perangkat-perangkat pendukungnya ya mesti dipakai meskipun mahal. Waktu itu mahal gitu kan. Iya. Tapi ya mesti dipakai. SS mampu waktu itu. Kalau soal mampu sebenarnya bukan di soal materinya ya, tapi di motifnya, di motivasinya. Oke. Pokoknya gimana caranya bisa kita bikin. Karena berapa tahun kemudian misalnya kayak gue, kok gue? Rawa belum. Orang ini. Rabuaya. Priok. Prioknya pakai O. Kirain gua apa? Oh, jambu dong. Iya. Jadi waktu itu Telkomsel tuh baru. Ya. Baru, provider Telkomsel itu baru. Ketika di Surabaya, promonya agak lain. Dia udah jualan, udah dikenal Telkomsel. Tapi waktu itu dengan kita tawari konsep menonjolkan kekuatan teknologinya dia sendiri sebagai perangkat telekomunikasi. 90 berapa tuh? Oh, aku lupa 3, tahunnya ya. 95. Tapi itu pokoknya Telkomsel tahun-tahun awal. Oke. Gitu kan. Jadi kita berangkat ke Singapura, tim kita. Berkomunikasi menggunakan Telkomsel. Sorry, nggak apa-apa ya ngomong Telkomsel. Nggak apa-apa, biar masuk. Ini ada apa mock-up. Oh iya. Dari sini. Iya. Karena itu sejarah banget ketika ngapain kita ke sana? Kita mau membuktikan bahwa sinyal dia untuk komunikasi itu bisa tetap cling meskipun di bawah tanah karena kita naik MRT dengan kecepatan tinggi. Kita langsung kontak ke studio, kita berdialog langsung di udara SS di Surabaya, ya kan? Sehingga orang bisa membayangkan betapa kuatnya sinyal dia. Karena dia kan kerjasama sama apa? Singtel, ya kan? Nah itu pembuktian seperti itu yang apa namanya yang kita buat. Belum ada yang kayak gitu waktu itu. Maksudnya ide-ide begitu nggak ada gitu. Ya kayak sekarang ya jualan aja kan, pasang spanduk. Ya, kalau kita pengen, enggak, kita mau buktikan bahwa Anda memang betul-betul bagus. Dan betul, memang bagus. Dan abis itu booming di Surabaya. Terkenal banget sampai sekarang. Oke, dalam kondisi yang tadi struggling ya, artinya kan karena untuk motivasinya adalah untuk ya visi misi tadi, untuk bisa selalu beradaptasi dengan teknologi, akhirnya ya dilakuin aja gitu. Yes. Kadang-kadang Padahal orang-orang SS waktu itu nggak tahu ya ke depannya bakal kayak gimana gitu. tahu banget enggak. Tapi langkahnya ke arah mana tahu. Karena sudah di-guide sama visi. Visi itu menjadi guide kita. Sampai hari ini kan bagian dari pengembangan dari visi itu. Jadi pegang visinya tentang berkembangnya kayak apa. Emang betul kita nggak tahu yang akan berkembang di luar kayak apa gitu. Kita berusaha untuk follow itu semua. Gila sih. Masalahnya kita cuma taunya tentang pemberdayaan karyawan. Sejahterakan karyawan. Ingatnya Visinya itu. Visinya apa? Iya, ini memberdayakan masyarakat untuk bisa berkontribusi positif lewat media, lewat Suara Surabaya. Dan mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan karyawannya. Itu doang Itu yang dipikirin aja kan karyawan. Demokratisasi. Padahal yang di atas kan itu misi nomor 5 kalau jauh banget. Kok langsung skip ke 5? jangan dibalik. Jangan dibalik. Saya nomor 1 dia ini Mas menguap, nomor 2 ngantuk, nomor 5 mulai terjaga. Itu lo ikut kontribusi dalam diskusi di visi misi itu? Jadi visi misi itu nggak tiba-tiba lahir sejak dibikinnya SS, bukan. Kita udah jalan, Mas Errol almarhum yang mulai mengutak-atik, bikin rumusan-rumusan. Ketika udah jadi, diskusi dengan kita. Kemudian baru diinternalisasikan. Kita udah clear, oke, kayak ini ya. Kemudian diinternalkan ke teman-teman semua. Dan hampir tiap hari diskusi kita tentang itu. Ya bukan tentang 1, 2, bukan. Tapi kita ngomong apa, koneknya kemana. Ngomong apa, koneknya kemana. Atau ini kita koneknya ngomong kemana. Jadi itu menjadi bagian obrolan tiap hari di apa namanya di meja satpam.
Ada yang lagi main catur, ya kan? Ada yang main pingpong. Dulu kan ada pingpong tuh di belakang. Iya. Di sini juga ada kan nih? Iya. Ada. Jadi dimanapun kita ketemu, ada ide langsung diobrolin. Gitu. Ya akhirnya ya terinternalisasi ke teman-teman Gen X ya. Gen X itu semua merasa kemudian bukan sekedar kalimat, bukan sekedar nilai, tapi sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Sampai mikir apa aja tuh mesti connect-nya kemana ya? Ke visi yang mana? Ke misi yang mana ya? Makanya itu mungkin yang relevan bertahan sampai 42 tahun deh. Dan lu ngalamin juga kan, Wit? Maksudnya di zaman lu masuk tahun berapa? 2015. 2015. Pasti. Murid terakhir pada saat itu. Pada saat itu. Nggak bertanggung jawab ini. Ditinggal tengah-tengah. Digeletakin gitu aja. Iya. Tapi gimana, yang lu rasain waktu tadi Mas Yo yang bilang, ya akhirnya buat visi misi aja sampai sedetail itu, sampai serigid itu dan arahnya kemana-kemana, akhirnya di lo masuk juga masih ada kayak tadi adaptasi, terus juga demokratisasi masih lo rasain? Masih kan awal masuk itu Mas Yoyo sama Mas Rudi ya Mas ya, yang interview. Terus ditanya, kenapa kok mau masuk SS? Terus aku jawab, soalnya Suara Surabaya itu bukan radio Mas. Wih, iya sering banget nih Mas Yoyo ketawa nggak? Agak ada. Profiling, curang. Profiling dulu. Enggak, itu pas wawancara ngelihat judul buku di depan. Inspirasi. Jadi gini jawabnya, oh itu radio. Enggak, tapi aku udah tahu jawabannya, dia ngeliat buku kok. Judulnya plek banget. Terus cerita, karena kan berawal dari dengerin kan. Pas dengerin, ini radio kok segininya ya, orang itu mau telepon. Terus kalau laporan itu, orang itu sangat loyal gitu untuk ngikutin laporannya orang lain, bantuin orang lain. Kan biasanya kalau orang dengerin radio ya udah, kita memang intimate, tapi kan kadang tidak engage. Radio itu kan gitu intim, tapi kadang nggak engage. Nah terus lagi, kan sering dengerin SS. Kebetulan memang dulu skripsi, terus tesis itu kajianku tentang dapur redaksi. Jadi analisis wacana, terus ke dapur redaksi. Jadi ngerti apa yang dilakukan untuk memproduksi sebuah media gitu loh. Terus wah seru ini, sering dengerin. Kok sampai segininya ya? Akhirnya pas SS buka lowongan, apply lah. Nah, langsung dipanggil enggak. Oh, lu beberapa kali ngelamar? 2 kali, Jadi gitu, yang pertama itu udah kirim email, kan diminta apa Mas? Sampel suara. Terus pakai sampel suara, udah ngirim. Ternyata berbulan-bulan itu nggak ada kabar. Iya, aku produknya Arek Malang, siaran Malang. Iki mau dia. Pak Yoyo kan juga Malang dulu kan? Sukanya di Malang sih. Harusnya diterima ya. Terus udahlah ditinggalin gitu kan. Terus ternyata buka lagi. Cobalah datang langsung ke kantor buat naruh lamaran. Gitu. Untung nggak masuk. Kalau nggak dipanggil lagi dia masuk tuh ke ruangannya Mas Rudi tuh. 3 kali. Panggil nih. Hadiahnya payung. Tapi iya sih waktu gue masuk di 2010 di SS itu malah ceritanya tuh bukan yang ada sekarang sih kayaknya. Jadi dulu inget banget tuh ada Mas Yoyong, Mbak Irma, sama Mas Heru almarhum. Mbak Irma juga. siapa? Mbak Irma kasih tahu. Mbak Irma ini sekarang senior manager di marketing. Terus ada sama Mas Erol nggak? Mas Erol tuh cerita waktu gue di kampus sih di UMM itu kan. Dia cerita bagaimana teknologi di radio itu 10 sampai 20 tahun ke depan. Dia udah ngomong soal visual radio waktu di tahun 2005 bayang. Di kampus. 2005 2006 di kampus. Dan gue pengen nih masuk sini nih. 2006 tuh. Itu gara-gara teknologi. Gara-gara teknologi. Dan kata Mas Yoyong, enggak dit, bos gue lebih pinter katanya. Siapa sih ya Mas Erol itu? Begitu masuk, oh iya ternyata. Kok aku jadi hostnya sih? aku mau cerita. Terus begitu masuk ya diterima. Oh gini, ya udah. Kamu bisa naik sepeda motor. Ini penyiar apa seller? Oh ditanya itu. Anda punya SIM sendiri? Pasti yang nanya Mas Rudi kan? Enggak. Yang nanya Mas Rudi pasti, bukan aku. Mas Yoyo. Bisa Mas. Yang tanya Mas Kenapa? Yoyo. Pertanyaan apa itu? Bisa naik sepeda motor enggak untuk Kamu S2 loh? Berani kemana-mana? Berani Mas. Oh ya udah. Terus oke, bisa masuk kapan? Deket Lebaran, Dit.
Lebaran 2015 tuh. Lebaran. Terus Iya. ya udah besok masuk ya. Tapi lebarannya nggak libur. Nah, Udah, terus ya udah karena udah niat masuk. Terus pas masuk stres aku. Masa anak baru ya? Kamu tuh di sini bukan jadi penyiar, bukan siaran radio. Kamu di sini mencerdaskan kehidupan bangsa. Udah coba. ini penyiar apa undang-undang Kira dasar? radio apa? Menjalin persatuan dan kesatuan. Itu ya. Iya. Iya. Ya itu kan karena visinya SS ya Mas ya, Iya. memberdayakan masyarakat. Iya sih. Iya. Nah, Gitu. sebelum ke Hendra yang jauh ya, 2000 berapa nih? Saya baru 2018. 2019. 19 ya. Insya Allah 2019. Pantes habis itu COVID. Saya lah virus itu. 2019 tuh 2019 20 Januari. 20 Januari. Ada lagunya ya? 20 Januari bertemu. Bener. Tapi tuh tantangan udah jelas berubah. Kalau dulu di tantangan di zamannya Mas Yoyong mungkin di ini finansial jadi salah satu tantangan nggak sih? Atau ada tantangan yang lebih besar lagi tuh waktu di itu di era-era lo Mas? Nggak ada sih. Nggak Hampir ada? di semua zaman itu tantangannya kreativitas. Ketika ketemu dengan teknologi yang terbaru akhir-akhir 2000 di atas 2010, ternyata media itu sebenarnya nggak berbatas, nggak berbatas. Batasnya cuma kreativitas kita. Sekarang aja kita mau ngapain aja bisa di media. Ya. Radio tuh yang di atas lantai 3 tuh itu sebenarnya dibuat dalam konsep convergence. Jadi semestinya itu cuma satu produk aja tuh. Tapi disebar. output kanalnya menyesuaikan semua teknologi dan itu mampu dilakukan oleh radio. Jadi ya batasnya di mana ya kita di kreativitas itu sampai sekarang, inovasi, kreativitas. Kalau itu ini karena aku ngikutin perkembangan yang terakhir ya. Tidak hanya di dalam SS tapi di luar teman-teman radio itu ternyata juga larinya sama, lari ke arahnya sama dia. Ngikutin teknologi ini semua gitu ya. Meskipun ada yang nyasar kemana, ada yang ya nggak cocok dengan karakteristik dia gitu ya. Tapi kalau di SS itu sebenarnya sejak awal karena sudah punya platform visi misi itu yang jadi pegangan. Jadi core-nya nggak berubah gitu ya. Tinggal kanal outputnya apa, maka didekati dengan cara apa. Tapi tujuannya tetap tuh pemberdayaan. Obrol kita ini bagian dari itu memberdayakan juga kan. Jadi semuanya ada filosofi-filosofi yang ada di dalam visi misi itu. Iya. Dan lu masuk di 2019. Sempat kebayang yang tadi disampaikan nggak Mas Yoyong? Lu punya sesuatu yang kreatif nih yang lu bisa lu bisa kerjain ya lewat SS buat mencerdaskan bangsa tadi. Gak kebayang sama sekali sih karena Gak usah tegang gitu. termasuk gak cocok ya, gak cocok. Ya kan penyiar wawasan loh, foto dulu dong. Wawasan dulu dan sekarang. Sorry ya. Enggak, soalnya saya nggak kebayang karena dari album. Kayak pemain. Soalnya 20 Januari. Dari radio yang sebelumnya kan anak muda banget kan, yang kalau ngomong harus cepat. Abis itu saya kerja kantoran, sempat ada di masa kerja kantoran, malamnya siaran. Abis itu saya nikah. Abis itu kan ada masalah lah di radio yang lama, harus berakhir karena harus ke Jakarta, harus relay. Akhirnya saya memilih untuk di Surabaya, nggak berangkat. Jadi pilihan adalah berangkat ke Jakarta untuk jadi produser. Saya nggak ambil. Dan sampai sekarang nggak ada kata putus kontrak dan lain-lain sampai sekarang nih. Besi bisa lagi. Nggak masalah. Duitnya udah banyak. Nggak. Habis itu sampai di hari pertama saya tes suara itu sama Mas Isan, sorry. Iki penyiar tobat iki balik mana? Penyiar tobat balik mana? Soalnya udah lama, jadi udah pernah kenal sebelumnya? Nggak pernah. Jadi terakhir siaran kapan? 2014, 2013 atau 14, hampir 5 tahun. Saya nggak siaran. Berarti kan
secara naluri keradioannya udah hilang lah. Nggak pernah saya dengerin radio lagi. Habis itu masuk, udah langsung ternyata ya bisa memulai lagi baru, setting ulang alanya Suara Surabaya dan ya makin dar-der-dor. Iya. Tapi kalau ngomong soal kreativitas, yang saya bawa dari radio pengalaman yang lama gitu di kita ini itu yang tadi, creativity is the limit gitu. Kalau nggak ada orang yang into it, ya kita bakalan ya stuck di sini-sini aja. Mainannya nggak bakalan banyak. Dan semoga ada pertemuan ini kita bisa lebih kreatif lagi ke depannya. Ngomong ngawur jadi di radio tuh orangnya harus gitu. Maksudnya ya, karena pengalaman gitu kan. Iya. Pernah ada pengalaman di stasiun radio yang lama, kita ngomong nggak lucu gitu. Karena kan basicnya entertainment. Oh, yang ceritain waktu ada lagi pelatihan di Jakarta lah. Ngomong, Jakarta, nggak lucu. Ternyata orang itu yang dulunya kayak gitu di kantor, itu jadi terkenal dia. Macam-macam lah. Saya terapin di Suara Surabaya agak susah nih. Harus ada harus ini ngancurin tembok berapa dulu gitu? Nggak perlu sih, saya nggak perlu ngancurin tembok karena Widya tahu saya orang biasa yang bisa apa aja. Nah, dia suka bablas kan kalau siaran. Bablasnya gimana sih? Bablas apa? Gue Ya itu yang nggak lucu itu. Oh. Jadi pas siaran Tapi nggak kalau pas serius-serius sama gue gini. tuh enak aja dia. Ini ada yang pendengar dari Jakarta. Oh, lagi di Bundaran HI nih. Iya. Gitu. Terus, oh lagi di Jakarta ya Pak. Oh, masih dengerin SS nih, ngelaporin Bundaran HI lancar. Bundaran HI kalau diputerin 3 kali jadinya beneran. dan itu on air ya kan? Oh iya. Hari Minggu nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa, hari Minggu SS sekali nggak apa-apa dong. Kalau hari Senin sampai Kamis saya serius kok. Nah itu. Kalau nggak kelepasan. Kalau nggak kelepasan. Iya. Itu. Dari zamannya Mas Yoyong, zaman gue masuk ke zaman Widya, itu masih kental banget tuh gimana SS straight-nya itu Mas. Artinya, lu 2015 ya Mas? 2016 awal. 16 awal. Ya 2015 akhir persiapan. Jadi, cuti gue di ACC semua ini gampang banget. Oh ini orang yang kemarin nggak ngizinin cuti. Ngizinin cuti Wismanti nih. Coba ditanya. Yang udah diizinin cuti terus dibilang, iya. Siapa yang ngizinin? Ini ya nih. Ini orangnya nih. Ya maklum Mas, mikir kreatif itu emang suka lupa ya Mas ya. Kalau sekarang gampang Ibu Widya. Gitu Mas. Artinya yang lo bangun sebenarnya waktu lo kan terakhir kan posisi di manajer on air ya. Dari 90 berapa lo Mas diangkat? Ada status lah. Enggak lah. Jadi ya semua sih jalan ngalir aja sih waktu itu. Jadi kalau misalnya belum terlalu legalnya belum ini ya. Ada. Cuman buat kita itu bukan jadi momentumnya nggak di situ gitu. Oh, jadi jabatan kayak gitu itu nggak penting. Wis. Yang penting transfernya. Oh, belum selesai ngomongnya. Nggak jadi director cut ya. Oh iya. Nggak, tapi maksudnya emang karena semua itu tumbuh. Jadi dan kita nggak sempat misalnya nanti enggak, udah kita jalan terus sampai dilempengin sesuai tadi visi misi. Oh, manajemen. Iya. Manajemen. Jadi kita nggak ngerasa gitu ya tiba-tiba. Oh, aku udah jadi ini. Oh, udah fasilitas ini. Oh, gaji udah berubah. Gitu aja. Ya. Karena begini, SDM itu diminta fokus pada apa yang dia kerjakan. Sehingga prinsipnya nanti semua itu menjual. Yang menjual itu bukannya marketing, bukannya sales. Ya. Kalau penyiar siarannya hebat, dia menjual sebenarnya. Kalau gatekeeper layanannya bagus, dia sebenarnya menjual gitu. Jadi semua itu menjual. Nah, ini yang kemudian dinikmati oleh teman-teman sambil jalan. Oh, culture-nya begitu dulu. Yes. Oh, apa itu tersampaikan nggak sih dari ya Mas Ero, almarhum Mas Ero, almarhum Pak Stoyo sebagai founder? Kalau formalitas sih enggak ya. Kita kan saling baca tuh. Oh, gimana? Ya udah kita jalan aja bareng. Akhirnya kita blending gitu kan. Jadi ya udah cair. Makanya kemudian internalisasi nilai itu jadi kayak alami, nggak dipaksakan,
nggak ngapalin sila 1 sampai sila berapa itu, bukan. Tapi itu jalan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu lu tularkan sampai akhirnya terakhir ke Widya ya? Setengah Widya. Ya, termasuk tadi itu, hari raya kok libur. Kita kan orang media gitu. Bener nggak libur? Jadi bukan aturan semacam tidak boleh libur waktu hari raya gitu, enggak. Itu disepakati bersama di menjelang hari raya. Kita nggak libur ya. Ya. Karena memang yang dibangun itu adalah komitmen terhadap karir dan profesionalisme. Media itu kan melayani masyarakat. Lebaran, weekend, itu kan waktunya masyarakat membutuhkan kita. Lah kalau kita ikut weekend, siapa yang melayani mereka? Makanya kalau dilihat dari jadwal penyiar tuh, yang banyak libur bukan di weekend. Yang banyak libur itu di hari-hari daily, weekday gitu. Ya itu gue 15 tahun gak pernah libur hari Sabtu Minggu. Emang nggak layak libur. Nggak layak. Salah sendiri tim kreatif ya. Betul. Itu kemarin pertanyaan, siapa nanya kemarin ya? Siapa ya? Apa ini? Tim kreatif itu gini. Bukan. Ya ini Mas. Oh iya saya. Kawasan kan Saya apa lupa. lagi? Oh lu nanya di on air? Iya. Jawab apa? Oh Jawab. enggak. Pertanyaan apa sih? Saya lupa. Pokoknya Pertanyaan apa? Tim kreatif itu iya pokoknya tim kreatif. Konten Konten tentang konten creator, influencer. Terus nyambung harus ada radio itu harus ada tim kreatifnya, tim kreatif. Ya Dia harus itulah kreatif. konten creator produk. Konten creator produk. Radio. Jadi dia malah bukan konten kreator sebenarnya dia. Ngomong soal masa depannya mau jadi apa, itu tim kreatif. Planning pengembangan kayak apa, itu tim kreatif. Langsung noleh. Ditoleh. Jadi bukan sekedar aku bikin features, aku bikin ini, bikin ini, bukan. Dia memikirkan ke depan ini kayak apa. Itu pangkalnya itu di tim kreatif itu. Itu di desain. Lebih berat Demam, daripada ya? MOD sih. Talk show. Ini nggak lebih berat daripada MOD sih. Talk show dipikirin question root apa? Pilih saya. Enggak kok gitu. Ya tapi kok jadi iya. Gue waktu itu ingat banget sih waktu dibentuk awal tim kreatif ya mungkin sesudah lama tidak ada waktu itu zamannya Restu, Mustika ya Mas ya terus Laga, terus Sofyan, Heru dan semacamnya. Itu tiba-tiba aku tuh dicomot tuh. Waduh, ini tim masuk barak nih kita nih. Dan ini ya itu apa sih kayak militer Kopassusnya SS. Dan gue liat di musola dia tidur, habis itu rapat. Tapi bener. Dia lagi. Gara-gara dia ya. Dia juga ya. Jadi gue pulang jam 6 pagi, rapat jam 9 sampai jam 3 sore. Dan mungkin gara-gara sesuatu yang lokasi gue di brainwash, gue nggak pernah ngomel soal itu, men. Iya. Tetap aja gue lakuin. Padahal masih sangat muda saya waktu itu. Tapi tidak ada pilihan. Kita yang di manajemen itu memikirkan tentang kebutuhan dasar dari teman-teman. Jadi bilang gini, lu kerja yang bagus deh. Soal nasib lu kita yang bantu. Oh iya. Itu jadi prinsip. Ya, sehingga ya semua happy, everybody happy. Mereka jalan menikmati meskipun capek, lelah apa gitu ya. Tapi mereka menikmati karena bulannya beda. Iya. Siapa yang punya kontribusi lebih baik terhadap organisasi ini, dia layak mendapat lebih daripada yang lain. Itu waktu aku masuk masih disampaikan Mas Rudi, Mas. Nah, masih Ya ada. itu. Jadi Mas Rudi ngomong di sini itu tergantung dari peranmu. Jadi semakin banyak kamu berperan, ya kamu akan semakin sejahtera. Itu sampaikan juga kalau Ya belum. Siapa sih yang rekrut? Ketika saya masuk di sini tuh udah nggak kepikiran apa-apa karena ya udah kelihatan gitu rulesnya gimana SOP aja. Emang dari diri sendiri tuh sudah men-setting sesuai SOP aja kerja gitu. Bakalan selamat kok, nggak bakalan apa-apain. Terus kalau ada ide-ide disampaikan, habis itu bikin lah, mau menjadi bagian aja. Okay. Jadi bukan mencoba sok jadi paling jago atau apa, tapi mau aja dulu. Sesimpel angkat telepon nggak sebelum 3 kali, itu camkan aja. Itu kan bagian dari service kita ya. Orang bakalan tahu. Nggak perlu jadi orang yang ini Hendra nih harus. Iya, nggak. Ya simpel-simpel aja tapi
Putun. Ya. Putun itu apa? Tekun. Iya, istiqomah. Istiqomah. Pak Walid. Ya, itu kita lakuin aja tiap hari. Lama-lama itu akan terbentuk kok. Disiplin, datang waktu, belajar, gimana cara-cara wawancara, macam-macam. Guru kita jago-jago. Kita eman. Kalau kita yang the next level lah istilahnya ini nggak Generation. Next generation level kayak apa ya? Kayak triple X Next level tempat PS gue. Oh mau pakai nama itu? Udah. Enggak. Ini apa sih? Habis itu dia bakalan ya turun terus kok. Rasa itu dari Mas Yoyong. Meskipun saya nggak kebagian zamannya beliau masih kerja, tapi kita di luar sempat dapat pelatihannya beliau. Rasanya sama. Mau sama Mas Iman, Mas Isa yang pernah kita dapat sampai di era yang sekarang. Dan semoga gitu, ketika saya pribadi bekerja dengan rules yang saya ciptakan bersama dengan yang SS punya visi misinya, itu bakalan turun. Yang lihat nggak hanya sekedar sosok, tapi yang kita lakukan lah. Nah itu tadi juga Mas Yoyong juga ngomong soal ya bagaimana sosok, terus juga bagaimana keteladanan tanpa harus tersampaikan dengan lisan, tanpa lo harus ngapalin aturan-aturan yang ada di SS gitu ya. Lo kan sebagai bagian dari representatifnya SS sekarang nih, Wid. Apa yang lo rasain? Ini maju mundur nggak mau. Maksudnya ngerasain apa? Ya itu sosok semacam lo nggak usah. Lo ada keteladanan yang lo rasain sekarang. Gini, Mas Yoyong itu sejak waktu dulu pertama masuk, Mas Yoyong itu kan kalau ngasih pelatihan kan sangat intensif ya. Jadi Mas Yoyong itu siaran jam 6 sampai jam 9. Aku kan masuk jam 6 sampai jam 2 ya Mas waktu itu. Kok lama dia siarannya, bayarannya? Lama, terus kita cut bawasannya karena mempertimbangkan penyiarnya gitu. Dia pernah kelakar gini. SS itu harusnya seneng gue nggak siaran. Kenapa? Kan bayarannya jadi kurang. Ngeri. Bayaran termahal ya? Iya. Mahal bro. Siapa? Apus, penyiar apus. Apus kayak resus positif darah. Nah terus Mas Yoyong ngomong, kamu jadi itu sampai jam 9 kan. Terus Mas Yoyong udah selesai siaran, ngetok kaca GK. Tok. Oh berarti kurangannya Mas Yoyong. Gitu ya. Tahu sampai jam berapa? Jam 9 ini. Sampai jam 3. Lebih jam kerja. Dan gak makan siang. Tapi terus di situ penuh ya itu tadi kata Mas Yoyong menularkan nilai itu, tapi nggak diajarin kamu harus gini-gini nggak, tapi diskusi ya Mas ya. Dan diskusi tentang apa? Banyak banget Dit. Kan kita di awal itu masuk SS belajar soal nulis malah. Jadi justru penyiar itu diajarin nulis di awal, bukan diajarin ngomong. Nulis skrip tapi wangel. Karena yang ditulis bukan yang kita baca, tapi yang kita omongkan. Namanya Mas Write the Way You Talk ya Mas. Jadi kita itu membongkar paradigma kita sebagai namanya mahasiswa itu kan kita copy paste gitu ya. Kita baca, kita paste ke tulisan kita. Nah, kalau Write the Way You Talk, kita harus ngomong dulu. Ngomong, terus kamu tulis gitu. Nah, dalam proses itu, isu-isu yang misalkan diambil jadi naskah gitu, itu dibedah. Oh, kenapa angle-mu kamu pilih yang ini? Kenapa bridging-mu atau lead-mu itu kamu pilih yang ini? Nah, itu proses penanaman nilai-nilai sosok gatekeeper dan penyiar SS itu di situ masuknya. Oh. Gitu. Gue kok jarang ya diajak ngobrol gitu, Mas? Sama. Nah, itu. Lu kan dini hari. Jadi gue ingat banget kalau dia habis siaran jam 9, dia telepon lewat intercom gitu kan. Dia ke bawah, ngapain? Anterin gue makan. Oh iya. Sampai jam 12, jam 1. Itu obrolannya tuh, makanya gue kalau cerita sama teman-teman, Mas Yoyong tuh jarang kalau ngobrol soal radio, bener-bener radio. Tapi ini loh, nilai-nilai kehidupan, value-value. Lu gimana sih berkeluarga? Padahal gue juga belum berkeluarga. Lu tuh gimana kalau siaran? Tapi bukan teknik-tekniknya. Enggak sih, itu ngomong setiap orang kan beda-beda. Dia belum taubat waktu itu. Jadi mesti dikira. Jadi gue begitu ya gue. Ya terus Mas Yoyong itu ngomong gini, nanti kalau kamu udah di gatekeeper, yang kamu, jadi gini ngomongnya Mas Yoyong, yang kamu ambil itu
kamu kan akan melihat banyak sosok di sana, personality yang berbeda-beda di radio. Nah, kalau kamu ngelihat sesuatu yang menurut kamu itu bagus, oh ini oke nih penyiar, yang kamu ambil itu bukan sosoknya, bukan orangnya yang kamu tiru, tapi ilmunya. Kenapa kok dia bisa seperti itu? Lah itu yang kamu pelajari. Jadi jangan meniru sosoknya. Wong ya sing mbok tiru ku gurung tentu bener, katanya gitu. Iya. Ya udah itu yang kita pegang ya. Jadi kalau misalkan, jadi akhirnya gini, oh aku tuh harus benar kerja karena yang masuk setelah aku juga biar benar juga. Lah kalau biar lo yang menularkan juga ke generasi selanjutnya sebenarnya. Mereka ngelihat, mereka ngerti, oh SOP-nya harusnya gini nih, oh kita pola pikirnya harus gini. Ya berarti kan aku harus benar kan. Kalau misalkan aku nggak benar, salah, yang di bawahku salah. Jadi ikut salah. Putus akhirnya. Nggak ada, ayo bareng gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi ngobrol nggak ada ya. Kita di tim pagi ya udah. Akan biar terbentuk sendiri gitu, organik. Iya sih. Itu lo rasain juga ya, organik kerasa. Tapi diskusi. Jadi misalkan ada satu kasus on air, terus, ini harusnya nggak gini. Kenapa? Kita diskusi lah di situ. Ini gini. Nah dari situ mulai ngerti. Oh SS itu arahnya ke sini sih. Culture sih. Oh iya. Dan lu ngerasa gini nggak mas? Lu kan akhirnya memutuskan untuk tidak bersama SS lagi di 2015 atau 2016 awal gitu ya. Lu ngerasa udah selesai nih gue sampai sini dan gue udah menularkan apa yang gue dapet selama gue di SS ke generasi selanjutnya. Lu ngerasa gitu? Enggak sih. Atau gimana? Itu susah loh, gue ngerangkai kata ini susah dan lo patahkan dengan enggak sih. Kebiasaan nih orang. Gimana mas? Ya soalnya udah nggak ada yang perlu dikerjain lagi gitu. Sebagian apa yang gue kerjain itu udah terdelegasikan oleh proses harian teman-teman. Itu kenapa gue ketika aku ketemu sama Mas Gaul Jakarta nih. Ketika ketemu sama Mas Errol ngomong itu aku. Mas, kayaknya aku udah gak ada kerjaan nih Mas. Lu kok bisa? Iya Mas, apa yang kita kerjain sekarang? Ngeliatin anak-anak udah kerja lu bisa. Terus apa jalan semua gitu. Enggak. Ini hebatnya apa ya? Apa bukan atasan? Pemimpin kita, bukan pimpinan, tapi pemimpin kita. Ya. Kalau udah ngerasa gitu berarti mesti naik level, the next level tadi. Ya. Coba pikirin ini. Aku juga kaget. Oh, iya. Tapi itu bukan aku mestinya gitu. Dan belum ada gitu. Coba pikirin ini. Akhirnya lebih banyak pakai otak daripada pakai otot. Emang kan begitu prosesnya. Prosesnya otot dulu udah mateng, naik ke otak kan gitu ya. Dan aku udah habis tuh. Karena ototku udah dipakai semua ini. Teman-teman udah jalanin semua gitu. Ya tinggal belok kiri semua, belok kanan semua, udah jalan sistem. Meskipun sistem itu tidak muncul dalam standard operation prosedur yang tertulis. Buku putih gitu ya Mas. Buku putih nggak ada sebenarnya ada. Ya, tapi lebih banyak ke praktikal kita kan. Jadi kita lebih waktu itu ditawarin ini akan ada conference di Sri Lanka ngomong tentang ini. Satu lagi di Beijing. Oh kaget juga tuh sampai apa yang mesti dipelajari itu ada lagi tuh di atas, ternyata masih ada langit di atas langit. Tapi ya itu akhirnya secara operasional sudah nggak ada problem. Ini kalau gue tinggal nggak ada masalah, gitu kan, sudah aman. Karena sebenarnya sebelumnya udah mulai tuh membaca aktivitas teman-teman harian. Oke, ini pasti bisa dilepas. Gitu. Jadi akhirnya ya udah di 2015 akhir. Ada raker akhir tahun, aku nggak melibatkan diri karena planningnya udah beda gitu. Nah jadi tapi proses itu memang mungkin buat kita semua harus dilakukan pendelegasian ya semuanya ya dari bukannya SOP-nya bukan, tapi juga termasuk menginternalkan nilai-nilainya apa gitu.
Itu perlu dilakukan. Kenapa? Karena kan kita mimpinya SS itu 150 tahun. Ya. Ya. Loh kok iso? Ya karena waktu itu ngacaknya kita itu ke BBC, ngacaknya kita ke Voice of America atau ABC. Itu kan ratusan tahun mereka itu eksis terus gitu, sampai hari ini. Nah kalau kita mau ke sana ya bangun pondasi terus, dikuatin gitu. Itu akhirnya ketika 2015 akhir, wah ini teman-teman udah sip, ini udah bisa jalan. Dengan masuknya aku ya Mas ya. Dan tambah matangnya ada. Covid-nya datang. Covid-nya datang soalnya. Dan penyiar teramat hari ini. Dan kena bundaran. Tapi beliau selalu datang selain assalamualaikum pertamanya, yang kedua adalah dua mainan opo. Singanya ropo, mesti ngono. Iya. Mesti ngono serius. Ropo. Mau telepon ya, telepon pribadi atau Iya. datang ini tadi ini. Punya mainan opo. Punya mainan apa? Boyo. Apa tas tuku Lego? Enggak, itu pelajaran lama sekali. Iya. Waktu kita belajar ada seorang jurnalis di VOA sempat diskusi panjang dengan kita. Ada tradisi di mereka itu, kalau ketemu teman di kantor itu, selalu pertanyaannya itu, Oh ya? what's news? Oke. Bukan apa beritanya, tapi apa yang baru nih? Apa yang baru? Karena ternyata filosofinya adalah ketika kita ditanya apa yang baru, kita ditantang untuk inget-inget atau mengeluarkan ide baru memang. Jadi ya itu jadi culture di sana. Iya. Itu kita pikir, keren ini. Ya meskipun tidak semua teman yang selevel aku waktu itu juga memahami hal yang sama ya. Tapi buat aku, iya memang media itu selalu what's new. Apa yang baru? Kalau nggak baru ditinggalin orang. Nah. Ya kayak sekarang nih kita ribut karena ada medsos macam-macam gitu. Sebenarnya bukan itu, nggak perlu ributin itu. Sementara kita harus menguatkan peran kita yang core-nya apa. Kuatkan. Akan tetap didatengin orang gitu loh. Lu ngerasa gak sih Mas, lu ngerasa dulu lu ikut ngebesarin SS gitu? Ada rasa itu gak? Enggak. Enggak, saya enggak. Mas Yoyong bukan Lu Mas masuknya pas Hendra. Mas juga. Ada? Enggak ada. Karena kan semua itu teamwork. Jadi, Tapi kan iya, artinya iya lu punya kontribusi lah. ya kalau itu bukan aku yang mesti ngomong. Tapi memang sudah jadi tradisi bahwa bahkan kita kan punya Mas Topo ya. Iya, Pak Topo. Itu bagian penting dari organisasi ini. Supervisor GA. Karena ada cerita, kita dapat cerita di satu radio di Bandung. Iya. Radionya keren nih, radionya ini gubernur denger. Coba bayangin. Gubernur itu sampai ngeluarkan statement bahwa dia setiap pagi dengerin radio ini untuk tahu Jawa Barat di Bandung nih. Dia ternyata ketika dia radio ini tadi bersiaran itu value-nya luar biasa banget. Nah, yang begini yang jadi value buat kita. Ini kalau nggak dibuat bagus, ya, bukan sekedar kita ngambil nilai dia kebiasaan bagusnya dia gitu ya. Kalau dia lebih bagus dari dia, tetap nggak bisa eksis. Jadi ya banyak ya. Ini kita ngomong makanya dibuat buku kan. Ya. Jadi SS bukan radio itu yang stable itu karena cerita tentang SS itu panjang banget. Gitu. Lo waktu di pendelegasian gitu ya, akhirnya lo menyerahkan, ya lo kan jabatan di manajemen, di manajer on air. Terus menyerahkan ke orang lain gitu ya. Ke siapa? Waktu itu ke Mas, enggak. Bukan Tidak menyerahkan. Tidak menyerahkan sih, akhirnya melepaskan gitu. Akhirnya lo melepaskan, sesudah lo sekian puluh tahun, terus akhirnya melihat dipegang orang lain nih sekarang nih. Ada gimana yang lo rasain apa sih? Nggak apa-apa, setiap zaman ada orangnya, setiap orang punya gagasannya. Kalimat pemungkas. Males. Males tuh. Males.
jelek, bagus gitu loh Mas. Sekarang Enggak. Karena realitas seperti itu mesti kita terima. Iya sih. Mesti kita terima, ya kan? Legowo juga lah ya maksudnya. Kalau legowo sih, itu kenapa itu jeleknya kalau kita sangat kuat di sense of belonging. Terlalu kuat, merasa dia memiliki, ya kan? Ya seperti kita punya istri, punya suami. Disenggol orang, Aku mau senggol bacok ini. Amin. Iya. Nah, tapi itu kenapa memang ya udah ini cuma titipan aja. Iya. Ketika mau diambil ya begitu, itu sederhana itu. Gitu. Jadi saya kira semua generasi ya, apalagi di SS yang udah sekian 42 tahun berlari ya. Berlari. Tadi katanya ganti harus ini melarikan diri. Oh no, orang udah foto begini kok aku. Oh iya, udah start down gini gua. Bisa melarikan diri. Dia lari ke laut. Padahal lapor kabel Melayu. Jadi Gitu buat ya. semuanya sama. Tapi ketika kita masih pegang itu di kita, memang mikir kita ya kayak 1000 tahun lagi gitu. Apa yang terbaik? Apa yang terbaik ya? Itu nggak berhenti. Itu kenapa jadi tradisi sampai sekarang kan teman-teman ke Singapura ya. Enggak Mas. Oh enggak. Karena COVID kan. Oh, iya, Kemarin COVID. berhentinya Salah COVID. sih, COVID. Nih loh. Saya keluar negeri kemarin. Setiap kita Ya, ke sana pengalaman. kita belajar yang baru. Dapat Iya, apa? Bawa pulang diskusi sama teman-teman. Ini ada gini ya. Kayaknya kita bisa apa enggak ya gitu. Karena konsep visual kita, visual radio ini itu sudah ada di Amerika tahun 2005. Iya, gue diceritain 2006, 2007 sama SS. Waktu Nokia dia mensupport radio di Amerika, mengenalkan teknologi radio yang ada gambarnya. Tapi bukan TV, beda gitu ya. Nah, terus Nokia bikin produknya itu kenapa dulu ada komunikator, 900, ya kan? 1200. Itu ada fiturnya itu. Visual radio. Di sini nggak nyala. Aku sampai beli tuh. Tapi nggak nyala. Oh ya, iya karena nggak ada providernya di sini, nggak ada yang isi. Tapi waktu jalan-jalan ke Singapura, nyala itu kan di sana sudah ada visual radio. Sekarang, teknologinya udah canggih banget. Teknologinya kamera nih nggak perlu ada mas-mas ini nih. Ngikutin ya? Ngikutin aku ngomong. Jadi ada yang face recognition, ada voice recognition. Orangnya sendiri aja single operator. Itu kelebihan radio. Single operator itu kan nggak butuh banyak orang gitu. Dan teknologi itu mewakili. Jadi kayak kameranya, ya kan? Yang terbaru kemarin apa ya? Pokoknya canggih banget lah teknologi itu sekarang. Kita ya masih kalau di siaran teman-teman masih pakai webcam ya. So webcam ya. Udah lebih CCTV. meningkat. Itu yang 300 sampai yang 200. Logitech. Di sana udah enggak gitu, secanggih itu gitu. Nah, jadi visual radio yang kayak kita bikin udah lama itu. Kita ketinggalan. 2005 aku udah di SS. Tapi memang waktu itu ketika kita ketemu itu di luar, nggak bisa di sini, belum bisa di sini. Karena kan belum masuk. belum disupport infrastruktur teknologi yang memadai. Gitu. Jadi akhirnya ya udah nunggu. Tapi kenapa ini ditunggu? Karena tadi visi tadi mengikuti perkembangan teknologi. Kadang-kadang kita kecepatan. Sudah beli apa nganggur. Ya. Rusak, nggak kepake gitu. Akhirnya melakukan penyesuaian lagi gitu ya. Nah, jadi teman-teman Itu gara-gara apa itu? Kecepatan juga ya ternyata. Kecepatan juga ternyata nggak bagus. Ternyata nggak bagus. Nggak bagus gitu. Memang harus yang pas. Nggak harus pas. Iya. Tapi teknologi yang itu Mas kalau sekarang kayaknya masih canggih banget ya buat radio. Mana ya? Yang tadi. Yang Akhirnya untuk apa gitu kali Face ya? recognition. Kan juga belum semua industri bisa adjust ke teknologi itu. kalau receivernya kan udah. Pakai telepon kita bisa ngelihat visual radio. Sekarang kalau kita mau lihat visual radionya radio di Amerika, berbayar belum? Iya. Berbayar. Subscribe. Berarti kan jadi Langganan. sumber pendapatan baru buat radio. Ada langganan. Iya. Langganan. Dan itu kemarin aku baca teman-teman Washington Post di Amerika, waktu terjadi krisis dia ambruk tuh. Ada pengusaha yang tahu celahnya, dia beli koran kertas Washington Post kan,
Tapi dia tahu celahnya masuk kemana teknologi. Udah siap teknologinya. Akhirnya dipindah konten dari Washington Post dipindah ke digital. Akhirnya seluruh, bukan hanya Amerika, Washington Post itu menjelajah dunia dengan digitalisasi ini, dengan internet maksudnya kan. Kalau dulu kan dia masih kirim koran, kertas kemana-mana, harus cetak, kemudian harus dikirim kemana. jadi kalau kita pun sama, kalau kita punya tadi ya kreativitas, connect sama apa yang kita punya sekarang, ke depan kayak apa ya? Kita sebenarnya punya celah lebih ini. Jadi gitu. Dan teknologinya memang udah canggih banget. Nah, itu di SS nanti lo apa yang maksudnya artinya teknologi sekarang sudah mumpuni. Tadi lo bilang kita sepakat ini kayak kecepatan deh, akhirnya nggak kepake dan apa. Ada pikiran nggak lo buat benahin itu dan akhirnya manfaatkan itu yang tadi diceritain Mas Yoyong? Ya, sebagai yang ada sekarang ya, dan insya Allah kalau masih betah. 150 tahun. Wah, 150 tahun. Iya, Highlander. 150 tahun. Sambar petir hidup lagi. Sambar petir hidup lagi. Highlander. Backsoundnya Queen. Gitu. Ya, mudah-mudahan ya kita masih harus terus beradaptasi, harus terus latihan. Boleh dong. Harus terus ya tahu apa yang bakalan masuk ya, teknologi, ngikuti lah paling enggak. Dan jangan sampai, kita harus berani keluar. Saya pribadi setelah masuk di SS karena... Maksudnya keluar dari SS? Maksudnya ketika di SS itu kan di setting untuk low profile. Awalnya masuk, kita bukan yang penyiar terkenal gitu harus. Itu bukan di setting, emang filosofinya gitu ya Mas. Iya. Kita nggak pernah pakai aku loh. Ya, maksudnya jadi oke, Endra gitu, nggak usah ngapa-ngapain, kerjain aja yang ada ini, jadi penyiar yang baik, nggak perlu terkenal, pengabdian istilahnya untuk masyarakat. Tapi ketika itu kita harus ada teknologi yang masuk, artinya kita kan harus keluar. Itu nggak suara lagi kan sekarang. Visual harus sudah siap. Kalau dulu mungkin nggak kelihatan, kita nggak tahu Pak Yoyong dulu siaran sambil tiduran. Selalu rapi Mas. Selalu rapi. Kemeja. Saya tahu ada foto sih. Kotak-kotak. Ada foto di atas dia pakai dasi kan. Itu yang ada poni lemparnya. Polem. Kalau sekarang kan nggak bisa lagi kita gitu, harus paling nggak peduli dulu sama apa yang bakalan masuk ke depan. Dan yang udah ada ini ya saya nggak tahu apa-apa gitu tentang setting teknologi yang kan harus didukung, ada tim teknis yang tahu gitu, dan harus ada sosialisasi, pemberitahuan ini kalau pakai ini harus gini nih. Itu yang mungkin harus ada sekarang nih. Nanti ketika ada teknologi yang baru masuk, kita juga gampang tinggal mengadaptasi aja. Tapi yang sulit sekarang adalah melepas low profile ini menjadi high profile tadi. Pribadi loh ini. Wih, gitu ya. Iya, itu kesulitannya sekarang. Kalau jadi low profile itu batasnya itu di kata sombong. Waduh. Susah nih. Pengalaman pribadi. Ini terakhir ayat. Ntar keluar ayat nih abis ini. Keluar ayatnya abis ini. Tolong penerjemah ya. Ini soalnya value. Value nih. Soalnya value. Jadi low profile itu bukan berarti kita nggak membatasi diri untuk untuk kreatif, untuk punya inovasi-inovasi baru, bukan. Yeah. Low profile itu kita nggak perlu ngomongin apa yang jadi kelebihan-kelebihan kita. Bikin saja secanggih apa yang kita bisa bikin. Kata ada teknologi baru misalnya gitu, kita adopt dan lain-lain. Bikin aja. Nanti biar orang lain yang bilang. Waduh. Si Hendra nih yang bikin. Hendra nih, makanya rusak. Virus nih. Jadi biarkan orang lain yang menilai. Kita lakuin aja yang terbaik. Lakuin yang terbaik. Ya. Ini penting. Kenapa? Karena semua perubahan-perubahan yang terjadi itu ya karena gagasan-gagasan, ide-ide kreatif, inovasi-inovasi gitu ya. Jadi nggak perlu dibatasin tuh. Tinggal kita menyelesaikan diri dengan realitasnya. Kayak tadi aku bilang, mikir visual itu udah lama, tapi di sini nggak bisa jalan, nggak ada infrastrukturnya nggak siap. Gitu. Tapi begitu udah siap, kita udah masuk.
Ya. Jadi kita mesti bisa menyesuaikan diri, tapi ide ini nggak boleh berhenti. Iya. Apa. Luang visual radio itu di Amerika 2005 loh. Aku masih di SS loh. Artinya bahwa harusnya bisa dieksekusi dong waktu aku masih di sini gitu kan. Tapi nggak bisa karena nggak ada teknologi yang bisa mensupport kita sehingga muncul tampil visual radio. Receiver juga kan, receiver FM kan terbatas. FM audio gitu kan. Sekarang kan semua HP yang kelas-kelas kacang kelas yang bawah-bawah itu bisa sekarang. Asal bisa connect internet, bisa download apps gitu kan. SS mobile gitu bisa muncul gitu kan. Bisa. Nah, ya tinggal kita pinter-pinter tadi kreativitas kita. Oh, kita akan tampil di sini, outputnya ini. Yang ini kadang-kadang teman-teman nih orang radio nih kadang-kadang nyasar. Oh, ini ada teknologi ini nih, medsos ini nih. Oh, kita siaran di sini gitu. Akhirnya pendengarnya ke situ semua. Radionya. FM yang kita bayar listriknya mahal-mahal tuh nggak ada yang dengerin. Padahal iklan datang ke kita karena dari yang di atas juga kan. Itu kita nggak boleh lengah gitu. Core kita kan masih radio FM nih. Mungkin sebentar lagi ya radio di AB atau di RM. Tapi kalau nggak jadi ya paling nggak kita bisa masuk ke apps streaming kan, streaming. Tapi kalau streaming pilihannya dua, apakah streaming audio saja atau visual saja, atau audio visual. Kenapa kok harus ada audio saja? Kan user masih ada yang masih pakai paket hemat. Ya, jangan dipaksain masuk ke visual. Boleh, dia tetap bisa mendapat layanan kita gitu kan. Nah, tapi ide kreatifnya ya terus dibangun. Kayak ini mestinya bisa live nih. Wah, tapi setelah itu dia tersimpan. Dia tersimpan. Itu kenapa? Harus tahu karakternya YouTube apa, karakternya IG apa, karakternya Facebook apa, bahkan TikTok. Itu yang harus kita penyiar juga harus tahu itu sebenarnya. Iya soalnya di Jakarta kemarin kan siapa? Mas Arif Alfiansyah, Mas Tope itu juga sempat kasih insight juga ke sini. Ternyata orang-orang Jakarta sekarang di ibu kota tuh lagi nyiapin infrastruktur atau nyiapin prepare semua SDM bla 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 macam-macam. Tahun depan kita bakal live streaming. Iya. Karena sekarang udah banyak banget. Live streaming apa audio? YouTube. Di YouTube, pakai YouTube. YouTube pakai live streaming gitu. Itu bedanya SS. Lu pakai YouTube, tiba-tiba YouTube-nya tutup. Cabut. Crash. Bisnis segede ini, kemana larinya? Ikut tutup. Itu kenapa kita harus punya istilah kita kan kemandirian. Tetap boleh kita pakai itu, medsos itu kita optimalkan. Tapi kita harus punya core tempat kita yang layak untuk kita. Dulu kenal apa namanya Yahoo ya? Cuma yang mudah-mudah ada. YM bro, YM dong. Kemana coba sekarang? Lebih tua lagi. Bahkan sekelas TikTok hari ini nggak ada di Amerika, di ban sama pemerintah Amerika. Lah kalau udah kasus-kasus kayak gitu, masa bisnis ini mau dikorbankan karena kita numpang di rumah aplikasi orang? Gitu loh. Buatan orang. Jadi apa yang memungkinkan untuk kita eksis? Aplikasi. Sebagai sebuah media yang mandiri harus tetap punya. Itu kenapa media-media Amerika itu yang tadi saya bilang Washington Post dia pindah ke digital itu dia punya digital dia sendiri. Kalau TikTok kan kemudian meng-hire Tokped untuk mensupport dia shop yang kuning macam-macam itu kan pakai mesinnya TikTok atau Tokped gitu kan. Tapi kalau contoh di Washington Post dia develop sendiri tuh. Kenapa? Dia mau bangun kemandirian. Dia bangun kemandirian sehingga dia nggak tergantung sama yang lain gitu. Nggak tergantung sama yang lain. Besok tim kreatif saya intercom ya. Ini Mas Yoyo ngomongin itu udah lama banget. Udah lama banget sih sebenarnya. Lama banget. Ini bukan baru ya. Sebelum kita go sama visual radio tuh Mas Yoyo udah pesen ya. gitu sebenarnya. Yang lo pikirin bukan lo pikirin sekarang ya. Lo rasain sekarang kira-kira apa yang diceritain Mas Yoyong nih? Mas Yoyong kan udah melalang buana juga nih di luar SS tuh dia udah banyak belajar. Memungkinkan nggak kita ke sana? Sangat sebenarnya. Oke. Sangat memungkinkan. Jadi yang tadi kita harus punya kemandirian itu betul. Ingat waktu
WA-nya SS nggak bisa dipakai. Kita kelabakan deh. Gila kan? Aku baru merasa omongannya Mas Dio yang itu di situ. Ih, ini loh. Seandainya aplikasi kita udah mumpuni seperti WA, gak ada masalah, itu nggak bisa dipakai. Iya. Tapi kan ternyata waktu itu aplikasi kita juga lagi trouble kan untuk video call. Nggak bisa ada aplikasi kita sebenarnya bisa dibikin kayak WA. Bisa. Ya kayak chat gitu kan? Iya. Aku udah develop itu yang bisa kirim video, bisa kirim foto, bisa kirim suara, voice note, bisa kirim tulisan. Ternyata bisa dibuat. Itu kemudian tidak bergantung kepada WA. Nah itu kerasanya pas Aplikasi kemarin itu bisa berdiri sendiri. kita lagi Kirim santet error bisa gitu. ya, kirim santet. Mesti belajar dulu kalau Mbah siapa tadi? Mbah Walid. Tapi itu tantangan ya Dit ya. Jadi yang kalau Mas Yon tadi bilang kan mimpinya kan konvergensi, bukan cuma di teknologi. Tapi yang aku alamin sih termasuk juga di SDM. Yang pertama itu sangat menantang Mas. Karena sebagian kan masih sangat. Iya, karena sebagian itu mungkin kita nggak sadar ya, kita masih punya kerangka berpikir analog gitu. Jadi waktu tanpa disadari. Nah, waktu internalisasi value itu kan istilahnya karakter antar tiap generasinya kan juga sedikit banyak ikut turun kan, Dit. Nah, gap antar generasi itu masih akhirnya kadang jauh. Ada pemikiran analog yang akhirnya keikut gitu. Itu jadi tantangan. Terus juga pendengar, Mas. Wah, aku merasa tertantang sih pendengar dengan konvergensi itu. Kalau dulu ya Mas, pendengar itu ya wis yang dengerin SS kan di FM. Tapi konvergensi itu kan pendengar sekarang bisa kita nggak ngerti gitu backgroundnya apa. Mungkin karena mereka akses medsos kita gitu. Terus mereka jadi kepengen dengerin radio kita, masuklah ke radio. Dengan mungkin background yang berbeda gitu dari pendengar-pendengar yang emang awalnya dengerin di radio. Oh ya sih. Itu menantang banget, ya? Terutama buat gatekeeper. Jadi sebenarnya bisa ngerubah cara pandang si pendengar itu ke penyiar juga berarti. Iya, kalau kita nggak hati-hati malah bisa merubah rusnya si radionya nggak sih? Sebenarnya gitu. Core bisa geser nggak sih akhirnya? Nah itu tergantung SDM yang di dalam. Jadi yang dilakukan penyiar sama gatekeeper sekarang Mas, itu kita kan dapat limpahan pendengar nih. Dari TikTok, dari medsos Facebook kita. Itu kita mengedukasi dan mengenalkan. Ini loh Radio Suara Surabaya dengan segala value-nya yang ada di sini. Pendengar kita kan juga punya value kan Mas. Ini loh harusnya pendengar SS itu value-nya seperti ini. Jadi kita edukasi pelan-pelan lah. Nah kalau SDM di dalamnya nggak sabar, ya itu nggak akan tercapai. Tapi itu terjadi di semua zaman. Oh peralihan itu. Yes. Jadi dulu juga begitu. Ketika belum ada masuk digital apa-apa. Ya semua orang mikirnya ya hanya suara didengerin gitu, pakai transistor gitu kan. Tapi kan setelah berkembang dengan karakteristik pendengar yang mulai agak berubah-berubah begitu. Ya memang jadi harus jadi bagian dari proses produksi untuk menginternalisasi value perubahan-perubahan kita gitu. Sehingga kita nggak tadi bilang kemajuan terus sendirian gitu. Enggak. Kita mengeducate pendengar. Jadi ini yang menarik di daerah ya, dan beberapa radio daerah yang mau pakai visual radio. Dan itu merubah pattern dari karakter pendengar. Coba bayangkan di daerah, bukan di Surabaya kota yang atau Malang lah gitu ya, bukan. Ini kotanya lebih kecil. Dia punya visual radio dan pendengarnya itu loh gabungnya itu ke streaming visualnya dia. Dan itu umurnya dewasa semua. Umur 40-50 tahun. Gen apa ya? X ya? X ya. Padahal harusnya kan yang familiar dengan teknologi seperti itu kan Z Millennial ya. dan Z. Alpha ya. Tapi sekarang enggak terbukti. Ketika aku pelajari kenapa begitu? Karena kontennya itu yang memang punya daya tarik kuat untuk membuat orang mau-maunya dia menikmati siaran radio itu, visual radionya itu di aplikasinya dia. Coba bayangin, orang desa nih datang ke radionya, bawa HP, belum download dia, kan harus login kan.
Jadi ketika dia datang ke studio, tolong dong Mbak penyiar, Mas penyiar, diloginkan. Dia nggak ngerti kan apa namanya pakai email gitu kan, nggak tahu. Terpaksa tuh studio itu menyiapkan orang yang setiap saat kalau ada tamu datang bawa HP gitu, diloginkan, didownloadkan, diloginkan. Berarti dia geser ya, artinya dari konvensional, radio konvensional, akhirnya mau nggak mau dia akhirnya menikmati radionya lewat aplikasi. Betul, dan dia kemudian rame ngasih chat-chat itu, kayak kita chat-chat begitu. Tapi ini bukan orang kota loh ini. Ini orang dan bukan anak muda. Yang anak muda radio di kota yang sama dengan konsep yang sama, anak mudanya malah nggak nyantol. Tapi yang dapat ini orang-orang dewasa, orang-orang yang punya apa ya kalau kita bilang jadul gitu ya. Tapi mereka berhasil menginternalkan produk ini sehingga mereka menikmati itu. Karena mereka kirim-kirim video kok. Di daerah lo ini. Jadi kalau desanya ada banjir apa gitu. Itu harus ditampilin gitu juga Mas? Ditampilin. Dan penyiarnya udah biasa. Dapat itu ada sistem yang memungkinkan dia untuk menampilkan video itu secara langsung gitu ya. Jadi ya tadi saya bilang kan, apalagi kita yang di Surabaya lebih canggih mestinya. Iya, harusnya sangat mungkin sih. Iya. Kebayang 5-10 tahun. Nah, misalnya informasinya mungkin bisa beda terlalu deras nggak sih kalau di SS sekarang? Karena nggak hanya sekedar lalu lintas saja. Masalah sosial kebanyakan sekarang. Ya makanya harus ada pembagian. Kita kan informasi memang beras banget. Sekarang harus ada manajemen di konten tadi. Sehari berapa telepon masuk? 400 ya. Belum WA. 800. Ya kan ada WA Mas. Ada WA-nya dong lagi tanyain. WA-nya. Lebih gila Mas. Telepon itu yang masuk 800. Ada di grafik data itu. Artinya memang kita harusnya sederes-deresnya. Dapatkan sederes-deresnya. Lebih dari itu. Iya kalau bisa. Wah kita karena kewalahan dong pelabangan. Yes. Berarti kita semakin dibutuhkan. Kalau semakin dibutuhkan kita baru ada alasan tuh. Pak Hendra, ini kurang orangnya. Lihat nih, banyak yang nggak tertampung di kita. Dia lari dong ke tempat yang lain. Gitu. Pak Hendra ngomongnya gitu. Pak Hendra mikirin gimana nih caranya nih. Gitu. Jadi sebenarnya ya targetnya itu ya sebanyak-banyaknya. Tapi untuk manage kontennya tadi, untuk bisa ini. Nah butuhlah teman-teman ini. Gimana cara nanti masuk GK ya. GK ya. Mau ya, saya ACC. Yakin Wismanti mau ya. Kejar. Nah tapi ini idealisme ya. Artinya bahwa ini tadi aku ngomong soal kreativitas, ngelihat peluangnya apa gitu ya. Sebenarnya semakin simpel kok, semakin simpel. Ketika aku ketemu sama orang yang bikin visual radio, mau bikin visual radio, wah ini nanti harus ada kameramen, harus ada ini. Enggak, penyiarnya aja. Belajarin dikit, langsung jadi. Ketika udah jalan, iya ya. Nah sekarang kalau di jalan, jual. Cari iklan. Penyiar kita bisa gak? Insya Allah bisa sih. Bisa lah. Ini ya canggih-canggih semua daripada ini loh, di meja ini loh. Mestinya kan itu yang ada mereknya kan harus di sini mestinya. Tuh dikasih tahu tuh, ayo. Ya kan? Kita kirim proposal. Mas Hendra nih ganti nih. Ada tulisannya nih di sini mestinya. Ya. Pabrik batu bata. Jagalah kebersihan. Ya jagalah dia. Loh iya loh. Topinya dulu Mas karung semen dulu sih. Nah itu monetize jadinya kan. Iya. Kalau tadi udah banyak yang masuk, ngalir deres gitu. Wah, tak bisa lari sana, lari sini. Kalau mau dapat ini di sini, dapat ini di sini. Tapi semua produknya SS. Satu produk. Itu convergence. Ya. Jadi produknya itu cuma satu. Itu kenapa nggak perlu banyak-banyak. Tapi yang ada fokus. Ngerjain 1, 2, disebar. Yes, disebar. Nanti ada distribusi. Bagi distribusi. Oh ini ke sana, ini ke sana, ini sana. Kurang ini. Lari sana. Istilahnya sih content director ya. Jadi istilahnya bukan pimret lagi sebenarnya. Content director berarti. Sebenarnya pimret itu istilah lama di koran. Waduh. Itu kenapa SS sejak lahir nggak pakai kata pimret? Iya. Ya karena mau apa ya? Aku nggak tahu ya. Apa karena pengen bangun anunya sendiri ya, jalannya sendiri ya. Karena memang di luar negeri juga nggak istilahnya juga bukan pimret. Meskipun nggak apa-apa ya. Kan fungsi. Yang penting kan fungsinya gitu ya. Nah tinggal soal function ini yang
dioptimalkan apa ya, dia apa ya, yang bisa jadi apa gitu. Iya, yang cocok sama media kita kan. Iya, yang cocok sama media kita. Dan kita nggak perlu takut, oh kalau di sana itu ini, di sana itu, nggak apa-apa, biarin aja. Kita asal kita pede bahwa kita itu bagus produknya, bikin aja. Nanti kan salah, nggak apa-apa. Kan semuanya kan trial and error. Ya. Kalau salah benerin. Nggak ada satu produk yang tiba-tiba jadi selesai. Iya, ruang bermain itu sih tadi. Yes. Jadi tapi ruang bermain bukan main-main. Iya dong, jangan ruang bermain yang ngasilin duit, gitu kan? Ini bisnis, gitu kan? Coba ini semua ruangan ini harusnya jadi duit semua nih. Ya. Ini harusnya. Furniturnya. Loh ini jadi duit Mas, abis ini dijual. Abis ini bekas duduk Pak Yoyong. Kursi bekas duduk Pak Yoyong. Kita lelang. Kita lelang. Pasti laku. Lakunya di Wonokromo, boy. Aduh, Mas terakhir nih buat teman-teman semua. Sebenarnya gini, kita percaya konten is king gitu ya. Tapi kita harus, gue gak tahu lu pada setuju atau enggak. Kita harus mengikuti zaman caranya gitu. How to-nya gitu ya, atau operate-nya itu mengikuti zaman. Pada setuju atau mungkin gue siapa tahu ada yang bantah lah. Saya selalu percaya kalau Suara Surabaya itu anomali sih sampai sekarang. Mau kontennya seapapun, seabsurd apapun dimakan, pendengar dimakan. Apapun caranya. Apapun caranya. Kita masih pakai cara lama pun. Terus terang saya pribadi masih bukan pura-pura bodoh, bukan saya nggak tahu apa yang bakalan saya omongin gitu. Tapi ngetes aja apa pendengar misalnya. Oh ya, dia pendengar yang sering bertanya. Saya tiba-tiba pecel memposisikan datang, gitu. tiba-tiba pecel datang gitu, receh banget sih sebenarnya. Tapi itu ngetes pendengar saya seberapa sih, deres banget. Kita beberapa kali kita coba dan semua ya tadi ada orang, ada zaman, ada orangnya, ada orang, ada zamannya. Dan saya percaya dan saya nggak khawatir hari ini ataupun nanti 150-250 tahun Suara Surabaya masih tetap panjang umur dan ada aja gitu. Selama kita masih mau. Pokoknya kita mau aja dulu kerja yang bagus, kerja yang benar, kerja yang kreatif tadi. Dengan cara-cara kita, jangan ada sekat-sekat gitu ya. Mikirin jabatan gitu. Enggak. Demi Allah sampai sekarang saya enggak ambisius untuk jabatan apapun. Saya lebih senang tadi, saya selalu ngomong sama Widya, saya lebih baik jadi orang biasa yang ada di mana aja. Iya, lebih enak mainnya. Orang biasa yang bisa semuanya. Orang biasa yang bisa semuanya. Yang transferannya naik terus. Naik, alhamdulillah lu. Lu gimana, Wid? Tadi pakai cara lama. Pakai cara, ya tadi kontennya sih. Gue selalu nanya sih waktu itu ke Mas Errol. Mas, gue bosen gitu. Gue ngerjain 7 alternatif kan gitu ya. Talk show, features, news insert, vox pop, dialog, apalagi wawancara, bla bla macam-macam. Itu apalagi sih yang bisa, kata Mas Errol tuh? Ya memang itu. Tapi konten yang berubah-ubah. Iya, kalau konten is the king, what content? Nggak What's semua new, konten menurutku jadi king ya. Oke. SS kan melakukan itu. Ya. Waktu ada bad news is good news. Enggak, SS good news is good news. Ya. Nah kalau sekarang konten is the king, what content? Itu yang dibikin SS. Karena nggak semua konten jadi king sih menurutku. Nah itu yang harus kita kerjain ya. Kalau cara lama sebenarnya bukan ditinggalin ya. Tapi kalau kita balik lagi ke visinya SS, harusnya cara lama itu berkembang dengan teknologi yang ada. Oke. Untuk produksi kita sekarang gitu. Jadi harusnya nggak ditinggalin dan tetap masih bisa eksis dan dipakai sebenarnya. Asalkan kita tadi ya sama orang SDM-SDM-nya mau ngikutin perkembangan teknologi. Oke. Dan yang paling penting itu kan SS itu udah 42 tahun. Generasinya macam-macam kan. Iya, campur Baby semua. boomer masih ada nggak ada ya? Ada. Masih ada ya? 70 masih ya? Siapa? Kelahiran 70 masih lah. Ada. Baby boomer. Memorabilia nggak? Ada. Ada. Ya berarti masih ada. Terus maksudnya emang baby boomer gitu. Iya, Oh dia X dia X. Ada X 70 X ya. Dia X-Men. Jadi kan ada generasi X, generasi Y. Terus sekarang kan kita kedatangan Gen Z gitu kan. Gen Z Alpha enggak ya? Alpha anak lo ya? Belum. Iya, belum. Ini kan gapnya gede banget nih. Iya. Nah,
kalau antar gap ini tidak terjalin keterbukaan dan kelogowoan untuk tadi buat konten yang kita produksi nggak bisa, Dit. Jangan malu-malu nih yang newcomer atau siapapun di sini nggak ada. Bukan malu sih, lebih kayaknya ke takut atau kayak males dipatahin. Oh gitu. Kayak tadi kata Mas Yoyong, kan semua hasil itu adalah teamwork. Jadi nggak ada yang akan mengakui ini loh hasil saya gitu nggak ada. Dan penilaian itu bukan dari kita yang di dalam, bukan dari internal, tapi itu dari pendengar. Iya, dari pendengar, dari eksternal lah. Iya. Oke, ini thumbnail ya? Thumbnail nih. Semua thumbnail. Mas yang sebagai penutup Mas, gimana Mas? Maksud gue lo yang ya orang luar nih, sekarang orang luar yang luar negeri nih. Orang luar negeri kan. Barbados. Ya tadi Malaysia tadi itu. Gayanya GTA 5. Gimana Mas? Apanya? Apa yang kayaknya harus kita lakukan? Ada yang harus dirubah nggak sih atau? Ya enggak sih. Apa namanya, kayak tadi ya, tetap jadi balik lagi ke visi misi. Ini visi misi ini masih akan bertahan panjang, bisa panjang gitu ya. Tinggal soal aplikasinya menyesuaikan zamannya. Jadi kita mau deliver ini sekarang udah zamannya pakai ini, ya kita pakai ya kan, sesuai dengan perkembangan teknologi itu gitu. Nanti ini akan berubah lagi terus karena teknologi nggak bakal berhenti. Kebayang nggak besok kita nggak boleh ngobrol gini lagi? Iya. Ketika metaverse itu nanti akan muncul, kita udah ngobrolin dari rumah masing-masing, teman-teman kerja juga dari rumah masing-masing, ya kan? AI. Iya, AI sekarang teman-temanku di luar kota yang sudah visual radio, mereka udah main AI. Iya. Tapi pertanyaannya kan, apa yang kita bisa optimalisasi dengan AI? Bukan mensubstitusi. Jadi kalau mensubstitusi, hilang semua nih kita karena diganti sama AI. Gitu. Itu udah kita wawasan polling kan, Mas? Oh, iya. Hasilnya nggak, AI nggak akan menggantikan. Ganti sih. Lo harus gandengan lagi. Ya, jadi semua teknologi itu kita manfaatkan. Jadi sederhana kalimatnya, manfaatkan. Bukan kita yang termanfaatkan gitu. Jangan kebalik gitu ya. Akhirnya kita kebawa panik, perubahan-perubahan, kita kehilangan core kita sendiri, karakter dasar dari kita sebagai radio hilang gitu. Ada karakter yang hilang, ada yang berubah, misalnya sekarang dengan visual radio, karena katanya dulu radio kan hanya suara, ya kan, kelebihannya hanya suara, kelemahannya juga suara. Nah sekarang ini dengan visual radio, aku masih bisa kok ngirim melalui FM hanya suara. Tapi aku juga sudah bisa muncul di produk yang sama berupa visual radio. Bayangkan ada tangki amoniak meledak di jalan tol. Nggak boleh ada orang dekat. Tapi kalau kita pakai drone, pakai bawa kamera, bisa kita dapat. Eksklusif banget itu. Ya kan, kayak kemarin ada buang amunisi bekas. Di mana itu meledak tuh kan nggak boleh masuk, dan TV nggak ada tuh. Kenapa dia nggak diam-diam ngirim drone naikin tinggi, diambil dari jauh, di zoom, kan mestinya bisa. Kalau misalnya mau ngambil itu ya, karena kan sampai sekarang kita nggak pernah lihat itu di lokasi kejadian kayak apa. Kita sebenarnya bisa. Nah jadi ya balik lagi tadi filosofi dasarnya kita udah punya nih ya, kuat. Nah tinggal itu dikuatin, dikembangkan dari sisi aplikasinya, apalagi ya gitu. Jadi nggak pernah berhenti itu maksudnya nggak ada orang radio terus cangkruan ngabisin waktu, nggak ada sebenarnya. Makanya ya dari dulu kan kita terbiasa harus segera melakukan apa gitu ya. Bahkan jalan-jalan untuk liburan pribadi pun kepikiran nih Mas ya. Di tempat ini ada apa nih? Jadi bahan semuanya. Apa yang kita lihat mata kan jadi harus jadi berita semua. Itu otomatis. Dulu kan ada tim kreatif yang memang ditugasin di luar kota. Ngambil value-value di luar kota. Iya. Bukan dia ya Mas ya? Itu termasuk nih. Di hari ya.
Saya nggak pernah menilai diri saya sendiri. Wah, asik. Biarkan orang lain menilai. Biar orang lain. Karena value-nya nggak muncul. Oke. Thank you banget yang udah nikmatin obrolan khas. Orang Suara Surabaya. Ini kayaknya gue kebayang sih kita lagi nongkrong tuh di tempat satpam, di meja satpam, di meja pingpong. Nggak di meja pingpong juga sih lu nongkrong di meja makan. Obrolan tuh kayak gini. Kayak gini. Dan akhirnya jadi sesuatu. Dan semoga ini buat yang nonton, yang lagi di sini nih, kru semua, teman-teman saya, ciptain kayak gini-gini deh. Di ruangan-ruangnya SS, di mana aja. Panggil aja nama Hendra, panggil aja nama Adit, Widya, Yoyong mungkin. Panggil, beliau datang kok. Kita ngobrol apa aja. Bagus malah nggak di area ini aja. Ya, biar kita bisa surprise. Nongkrong di mana aja, bisa ngobrol sesuatu di mana aja. Coba bayangkan ya, ada isu sungai kena limbah gitu. Ngobrol dari sana. Sambil nyelam. Di atas perahu. Minum limbah. Di atas perahu. Iya, yuk. Kapan yuk? Bukan sekedar di shoot begini, mau di record begini, bukan, tapi terus di live. Ngobrol tuh di atas perahu ini nggak ada tuh di TV. Padahal kita bisa nggak? Bisa, ada teknologinya. Sangat memungkinkan. Let's go. Karena dia udah bikin tuh. Udah. Talkshow naik mobil jalan. Iya. Orang yang bikin. Talkshow mobile. Adit yang narasumbernya. Ya, maksudnya produknya sudah ada. Ya, Sudah ada. Coba naik perahu, naik kapal, naik pesawat, ya kan? Atau apa lagi lah? Naik kuda. Banting buaya gitu. Lawan banteng. Kayak ini ya, National Geographic. Aduh. Ya, kalau nggak di stop nggak bakal berhenti. Kita akan ada di episode selanjutnya ya. Kita lagi. Dan Mengharap sekali ya. Dan gue punya ini, tolong. Waduh, ini yang saya tunggu-tunggu ini. Oke. Foto Virgon dong diambilin. Ada lagi nih hadiah nih kayaknya. Aduh. Voucher Nih. ke Singapura. Tahu ini gambar apa? Oh. Gimana pada tipis kan? Gak ada yang bisa melihatnya. Ini artinya kalau dari teman-teman nih, teman-teman tim podcast Lantai 2, kayaknya siapa nih dari sosok putih ini yang menggambarkan SS yang ideal dari Lloyd? Hah? Gimana? SS yang ideal tuh kayak gimana? Terserah lo yang nanti Orang? Enggak. Iya, orang silakan. Orang atau apa? Orang dong, masa di sini tiba-tiba kacang-kacangan, umbi-umbian. Orang. SS yang ideal tuh. Ya semua tim SS ada di sini, Dit. Oh gitu. Iya, kalau menurut aku tim gitu. SS di sini semua ya. Semuanya ada di situ. SS yang ideal ya. Oke, aman sekali dia. Terus ke Bang Hendra gimana? Yang putih ini saya belum atau mudah-mudahan saya nggak salah ngomong, masih saya serahkan sama Errol Jonathan sih Mas. Luar biasa. Saya kasih. Dari pertama kali ketemu sampai tidak bertemu, nempel banget sih, fair. Kalau salah kita seketika itu kita juga disalahin, tapi seketika itu juga kita dibenerin. Dan beliau dikasih pencerahan. Nggak bikin kita jadi salah lagi. Bolak-balik saya salah awal-awal, bahkan saya dikasih kepercayaan pegang langsung setahun siaran Just Traffic. Diliburin, Mas. Diomelin, siapa suruh Just Traffic libur? Masa tanggal merah libur, Mas, Just Traffic, Mas? Itu saya, terus diomelin. Tapi kan lo belum dibilang kampungan. iya, tapi aku udah itu nggak di sini. pelajaran. Udah Udah. enggak. Coba kalau ada dia malah Ada dia tambah. Habis lo. dan itu masih nempel sampai sekarang. Jadi saya nggak khawatir, nggak khawatir meskipun beliaunya nggak ada, karena udah nempel di kita semua, saya dan teman-teman saya yang ada hari ini. Kalau buat lo Mas? Sayang. Pak Toyo. Kenapa? Ini jadi begini semua karena Pak Toyo. Ide besarnya itu di Pak Toyo. Tapi ya ngomongnya nggak kayak kita technical ngerti gini-gini. Kan. Dulu pertama kali jadi SS itu, saya mau bikin radio yang kayak koran. Nggak ada waktu itu. Selevel RRI nggak?
pemerintah kan punya banyak SDM gitu. Enggak. Tapi Pak Toyo bilang, aku pengen punya radio yang kayak koran. Oh, ya apa ya radio kayak koran itu? Nah, Mas Errol yang kemudian menerjemahkan. Oh, beliau lihat, oke, good. Terus. Wah, terus tumbuh, berubah terus. Tapi tetap basicnya kan news. Tapi di radio. Meskipun mungkin Mas Errol melihat di negara lain. Ke Belanda, Amerika. Kalau pulang ke Belanda kan beliau pulang kampung, ya toh, ke Amerika. Kita juga yang generasi-generasi bawahnya ke Amerika, ke Jerman, melihat kayak gini ya, bawa ke sini, ini jadinya gini, mas kayak gini mas, tapi gini dulu, soalnya nih gini nih, tunggu nanti ini, gitu dulu, apa obrolannya setelah melihat dari lain-lain. Tapi itu atasnya ya Pak Toyo yang kemudian bilang, butuh apa? Wah durung sih. Wah gitu. Tapi kemudian dia yang mensupport perubahan itu santai. Orangnya kan sederhana banget ya, kita tahu ya yang masih kenal beliau. Tapi ruang gerak yang dibuka untuk kita berpikir kreatif bersama Mas Errol memungkinkan jadi seperti sekarang. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Dengan kita sore hari ini. TikTokan dong. TikTokan. Velocity. Mas coba mas. Kamu lagi. Gila manajerku di SP. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis di edisi kali ini. Podcast Lantai 2 Suara Surabaya masih edisi 42 tahun Suara Surabaya berlari bersama dalam harmoni. Thank you banget. Ada apa? Ada siapa lagi yang bakal kita undang? Tunggu aja bulan depan. Makasih.